Tidak semudah itu, bro. Stop. Stop. Aku nak berita hiburan loh. Apa ya? Iya. Tenang. Oke, aku nak info. Anak ibadah online anak. Di YouTube channel ibadah anak Betani Solo. Kapan tuh? Minggu 12 Juli 2020. Jam 12 siang. Jangan lupa subscribe, komen, share. Ya. Oke, dadah. dadah. Halo adik-adik. Wah, udah gak kerasa ya, hari ini udah hari Minggu lagi. Pasti yang di rumah udah pada kangen sama kita semua nih. Betul juga. Tahu nggak adik-adik? Kita semua juga kangen tahu sama kalian. Kita juga kangen ibadah bareng-bareng di sini sama kalian. Tapi tunggu. Ini kita lagi di mana ya? Aduh Kak Febel, kita ini kan pesulap. Pastinya kita di Magic World dong. Oh iya, kita kan ini di Magic World ya. Pasti kalian udah pada penasaran semua kan? Akan ada apa di Magic World hari ini? Tapi sebelumnya jangan lupa kalian live chat dulu ya di bawah. Ayo semuanya pada live chat dulu ya. Nah, sebelum kita memuji Tuhan dan beribadah, kita akan apa Kak Sheryl? Nah, sebelum kita memuji dan beribadah, kita akan berdoa yang dipimpin oleh teman kita, yaitu Sisel. Silahkan Sisel. Shalom teman-teman. Sebelum memulai ibadah anak Betani Solo, kami akan berdoa.
kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah anak Betani Solo. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, kalian pasti udah penasaran akan ada apa di Magic World hari ini. Oke, sebelum kita memuji Tuhan, kita bangkit berdiri dulu. Ayo, semuanya bangkit berdiri ya, semangat dulu. Kita katakan haleluya ya 3 kali. Oke, siap semuanya? 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Tunggu. Aku lihat kurang semangat nih mereka di rumah. Ulang. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, gitu dong, jangan pada lemes semua. Oke, sekarang kita mulai memuji Tuhan. Shalom teman-teman yang ada di rumah. Shalom. Mari kita mulai ibadah anak online ini. Kita akan memuji Tuhan yang luar biasa dan berkuasa. Kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagiku. Mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Teman-teman, mujizat Tuhan tetap ada bagi kita semua sampai hari ini.
Dan Tuhan pasti memberikan mujizatnya saat kita mau bersyukur kepadanya. Yuk kita naikkan pujian ini bersama-sama. Ada mujizat dalam bersyukur. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Yuk teman-teman, kita bersukacita untuk Tuhan. Yeay!
Tuhanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Teman-teman, sebentar lagi kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita naikkan sebuah pujian sambil menyiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Haleluya! Haleluya! Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Umatnya bersorak, hey, Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Umatnya bersorak, hey, Tuhan berkuasa. Api menyala di depan
Tuhan. Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Umatnya bersorak. Hei, Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Umatnya bersorak. Hei, Tuhan berkuasa. Api menyala di depannya, membakar semua musuhnya. Bukit-bukit pun runtuh dalam hadirat Tuhan. Dalam hadirat Tuhan. Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Umatnya bersorak. Hei, Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Mari anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita awali dengan berdoa ya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji, meninggikan, memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya untuk kami duduk diam, mendengarkan firman-Mu dan melakukan. Mari Tuhan, Engkau mengurapi kami semua, berkati firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak yang ada di rumah. Pada hari ini, wah udaranya cerah sekali, langitnya biru. Dan kalian tahu nggak, coba ya, siapa yang bisa menirukan ya, yang bisa menirukan suara ayam berkokok ya, berkokok pada pagi hari itu loh, ayam jago. Bagaimana suaranya anak-anak? Bagaimana? Kukuruyuk. Wah. Iya ya, itu tanda hari sudah pagi, membangunkan hari sudah pagi ya. Lalu bagaimana kalau pada malam hari itu ada yang di sawah itu ya krik 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 krik, itu suara apa? Anak-anak tahu nggak suara apa? Suara apa? Jangkrik. Ya benar, jangkrik ya. Lalu ada binatang ya, ada binatang yang makannya rumput ya, makannya rumput. Lalu dia bisa menghasilkan dagingnya, bisa kita makan, susunya bisa diminum. Kira-kira bunyinya bagaimana? Apa itu? Oh iya, bunyinya wow, ternyata sapi ya, sapi. Lalu ada lagi ya yang lompat, teoteblung, 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 teoteblung. Itu siapa? Apa itu, binatang apa? Iya, katak ya. Nah, anak-anak yang ada di rumah, baik yang di studio ya, kalian semua melakukan apa yang diperintahkan Bu Kiki. Kenapa kalian melakukan? Karena ada Bu Kiki yang memerintahkan. Jadi kalian melakukannya dengan taat ya. Ini yang namanya ketaatan ya, namanya taat. Taat itu apa? Taat melakukan perintah apa yang diperintahkan ya. Tapi ada ya, kalian tahu enggak? Ada satu
sosok manusia yang di dalam firman Tuhan sangat taat ya. Yaitu siapa? Kalian mau tahu siapa yang taat? Yaitu Musa ya. Musa ini adalah orang yang taat melakukan kehendak Tuhan. Apa yang diperintahkan Tuhan Musa lakukan ya. Dan kalian tahu enggak bagaimana ceritanya ya? Musa ini adalah seorang gembala yang mengembalakan dombanya, dan tiba-tiba apa? Musa ini dipilih Tuhan untuk apa? Untuk pergi ke Mesir ya. Padahal Musa ini sudah berada di Midian, jauh dari Mesir. Tetapi apa? Tuhan perintahkan supaya membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir ya. Lalu Tuhan perintahkan dan tidak lupa disuruh membawa tongkatnya untuk melakukan mukjizat yang pernah Tuhan perintahkan. Bukan hanya itu saja, perintah yang kedua ya, setelah Musa mendengarkan perintah Tuhan, lalu Musa pergi ke Harun untuk menceritakan bagaimana dia perintah oleh Tuhan untuk apa? Untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Musa adalah seorang yang taat ya, adalah seorang yang taat, dan dia bersama Harun ya ke Mesir, dan dia menghadap kepada Fir'aun, kepada Raja Mesir ya. Dia mengatakan supaya Raja Fir'aun ini bisa membebaskan bangsa Israel untuk keluar dari Mesir, tidak diperbudak lagi ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Raja Fir'aun? Raja Fir'aun ini sangat ketakutan. Karena apa? Kalian tahu enggak? Sebelumnya itu di Mesir banyak tulah-tulah yang terjadi, bencana di mana-mana. Kemudian apa? Raja Mesir ini Fir'aun sangat ketakutan. Jangan-jangan kalau mereka tetap tinggal di sini ada kejadian apa lagi? Ya enggak apa-apa, boleh kalian pergi gitu ya. Nah, ketika Raja Fir'aun mengizinkan bangsa Israel ini untuk pergi keluar dari Mesir ya, mereka apa? Bersiap-siap mengemas semua barang bawaannya, ternak, lembu semua dibawa gitu ya. Dan mereka dipimpin keluar dari Mesir oleh Musa dan Harun, dan mereka mulai berjalan. Tapi tiba-tiba apa yang Raja Fir'aun lakukan? Dia sangat tidak rela. Siapa yang akan menjadi budak lagi di sini kalau bangsa Israel pergi dari tanah Mesir? Tidak rela. Lalu apa yang Raja Fir'aun lakukan? Dia memerintahkan 600 kereta ya, 600 kereta perang. Untuk apa? Untuk menyusul bangsa Israel yang sudah keluar dari tanah Mesir. Dan ketika bangsa Israel ini keluar dari Mesir ya, keluar di situ ya, tidak lama kemudian 600 kereta perang dari Raja Mesir Fir'aun ya mengejar ya. Tetapi apa? Setelah mengejar, tiba-tiba apa? Bangsa Israel ini sudah sampai di Baal-Zefon. Lalu apa? Ketika ya di depannya sudah tiba di Laut Tebrau. Lalu kemudian apa? Dia menoleh ke belakang. Bangsa Mesir sudah menyusul dengan 600 kereta perangnya. Lalu apa yang bangsa Israel lakukan? Ya, maju mereka mati, tenggelam di Laut Tebrau, mau mundur. Ada bangsa Mesir yang mengejar. Lalu apa yang mereka lakukan? Dia marah-marah kepada Musa dan kepada Tuhan. Hai Musa, apakah tidak ada kuburan di tanah Mesir sehingga kami harus mati di padang gurun ini? Apakah tidak bisa dibiarkan saja kami tinggal di tanah Mesir dan bekerja untuk bangsa Mesir? Itu ya. Lalu ketika mereka marah sama Musa dan sama Tuhan, apa yang mereka lakukan? Ya. Lalu tiba-tiba Tuhan berkata kepada Musa, "Hai Musa, arahkan tongkatmu ke Laut Tebrau itu, dan laut itu akan terbelah. Setelah terbelah, bangsa Israel suruh berjalan di tengah-tengah laut yang sudah terbelah, yang sudah kering." Lalu apa yang dilakukan bangsa Israel?
mereka lari cepat, mereka menyeberangi laut tebal yang sudah dikeringkan, yang sudah itu ya, mereka sudah sampai di sana. Lalu bangsa Mesir 600 kereta itu tidak mau kalah. Mereka dengan kereta yang 600 ya, mereka juga ikut-ikutan ya, menyeberangi lautan yang sudah dibelah tadi yang menjadi kering ya. Mereka sampai di tengah-tengah. Kalian tahu enggak apa yang Tuhan lakukan? Tiba-tiba Tuhan berkata kepada Musa, "Hai Musa, arahkan tongkatmu itu ke laut terbelah lagi." Ketika tongkat itu tidak arahkan, apa yang terjadi? Laut itu tiba-tiba bisa menjadi laut lagi, dan semua bangsa Mesir yang 600 kereta perang itu tenggelam di laut terbelah itu. Anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bangsa Israel menyaksikan itu, mereka sangat terpengaruh. Terima kasih Tuhan, aku sudah selamat, sudah sampai di daratan. Tetapi apa yang terjadi? Bangsa Mesir sudah tenggelam di tengah laut itu ya. Mereka mengucap syukur ya. Oleh sebab itu, anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pesan firman pada hari ini ya. Nah, Musa adalah orang yang taat melakukan semua perintah Tuhan, kehendak Tuhan. Begitu juga anak-anak yang sudah mendengarkan firman ini ya, kalian ini juga diberikan suatu ketaatan ya, supaya kalian juga menjadi anak yang taat kepada perintah Tuhan, kepada kehendak Tuhan. Biar kau taat kepada Tuhan Yesus. Kalau waktu ibadah, beribadahlah. Pada saat menyembah, memuji Tuhan, membaca firman Tuhan. Kalau di rumah, taat kepada orang tua. Di sekolah, taat kepada guru-guru. Di gereja, taat kepada gembala dan guru ibadah anak. Kalau pas guru ibadah anak itu ya mengajar, jangan kalian main handphone sendiri, jangan main gadget sendiri, jangan ngobrol, jangan gerombol, jangan ribut sendiri. Ya, taatlah ya. Dengarkan firman Tuhan, mencernanya dan melakukan ya. Nah, itulah yang dilakukan Musa. Begitu juga dengan anak-anak. Biarlah kalian menjadi anak yang taat kepada Tuhan Yesus, melakukan kehendak dan firman Tuhan. Bukan itu saja, kalian juga harus berani bersaksi ya, bersaksi menceritakan kebesaran Tuhan Yesus ya. Bagaimana itu Tuhan sudah rela mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kita, yang memberikan keselamatan kita. Oleh sebab itu kalian harus menjadi saksi Tuhan, harus berani bersaksi, menceritakan kebaikan yang sudah engkau alami, ya, menceritakan kebaikan Tuhan, keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Ceritakan kepada orang tuamu yang belum mengenal Tuhan, yang belum ke gereja, kepada opa, oma, kakek, nenek, kepada saudara-saudara, kepada lingkungan, bahkan teman-temanmu yang belum mengenal Tuhan. Ingat, jadilah anak yang taat, melakukan kehendak dan firman Tuhan, dan beranilah bersaksi. Tuhan Yesus memberkati. Dan ada satu ayat untuk menutup firman Tuhan ini ya, dalam Mazmur 143 ayat yang 10. Demikian firman Tuhan, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allah. Mari anak-anak, kita sudah mendengar firman Tuhan, kita mau tutup dalam doa. Allah Bapa yang makasih, kami bersyukur pada hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami mau melakukan firman-Mu, biarlah firman-Mu itu akan berakar, bertumbuh, bahkan kami dapat melakukan seturut dengan firman dan kehendak-Mu. Berkati firman-Mu, berkati anak-anak-Mu, biar mereka tetap stay at home, dan biarlah mereka menjadi anak yang lebih taat kepada Engkau, melakukan kehendak dan firman-Mu, dan mereka boleh diberi keberanian untuk bersaksi, menceritakan kebesaran-Mu, menceritakan semua anugerah yang sudah Engkau berikan kepada kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati seluruh anak-anak-Mu, seluruh pelayan Tuhan yang sudah melayani pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom anak-anak yang ada di rumah dan yang ada di studio di sini. Mari kita mau bermain trik sulap ya. Nah, kalian tadi kan merasa siapa yang hebat, saya yang hebat, saya yang luar biasa. Tapi kali ini
Ayo kita mau praktekkan bersama-sama trik sulap ini ya. Nah, Kiki mau tanya di sini siapa yang punya koin? Aku punya, Bu. Aku punya. Ya, pinjem ya. Ya, pinjem boleh ya. Nih, ini ada koin di sini, taruh di sini. Dan kita mau sulap koin ini hilang ya. Perhatikan di sini, bukan sulap, bukan sihir. Di mana koinnya? Koinnya ya. Ikhlas kamu? Ikhlas. Bener. Enggak deh, kasihan nanti lapor ya. Nah, ini bukan sulap, bukan sihir. Koinnya tak kembalikan ke situ. Kembalikan. Oke, terima kasih. Bu Kiki punya sulap lagi ya. Nah, tolong ambilkan balon satu. Coba balon satu. Boleh satu yang itu boleh. Satu yang dulu ya. Nah, kita mau belajar nih, mau belajar ya. Siapa yang di sini kalau ada ulang tahun apa gimana gitu takut wah meletus balonnya gitu ya. Nah, di sini kita akan coba ya. Coba di sini ya. Coba di sini nih. Perhatikan di sini ya. Nih, di sini pintunya ini ya. Nih. Meletus enggak ya kira-kira ya? Coba ya. Coba. Meletus. Oh, enggak meletus ya. Oh, kenapa kalian kalau ada balon kok ya takut meletus, Bu, takut. Di sini kan enggak meletus ya kan? Nih ya di sini enggak meletus kan balonnya tuh. Tuh lihat di sini. Nah, baru meletus ya kan? Nah. Bu Kiki punya permainan lagi. Kalian mau tahu? Mau tahu ya. Nah, di sini ya. Nih. Coba ini ya. Di sini, tapi kalian tidak boleh ya main-main di rumah, main-main api ya. Yang boleh cuma Bu Kiki saja ya. Yang boleh Bu Kiki saja, kalian tidak boleh. Yang boleh cuma Bu Kiki saja, cuman Bu Kiki mau tunjukkan ya, Bu Kiki bisa bermain trik sulap ya. Nah, di sini coba kita nyalain. Oh, ini ada api ya. Wah, ada api ya. Biar roh api atau nyala-nyala dan layanilah Tuhan dan akan indah pada waktu. Slep. Bukan sulap, bukan sihir. Slep, apa yang terjadi? Jadi bunga. Satu lagi ya. Nah, kalian kalau persembahan tuh ya, kalau persembahan sudah dikasih persembahan dari rumah, mau dimasukkan, sayang buat beli es. Kalau saya nanti masukkan, gimana beli esnya? Gitu enggak anak-anak? Enggak ya, dimasukkan ya. Nah, nih banyak Bu Kiki di sini. Bu Kiki punya kantong. Lihat ya, kantong di sini kosong, nggak ada apa-apa ya. Coba bisa kanan. Oh jangan, coba buktikan bahwa kantong ini nggak ada isinya. Taruh dulu uangnya di sini. Dirokok aja nggak apa-apa. Ada kosong ya, lihat kosong semua, kosong. Oke. Kalau Hanan ya, Hanan di sini, Hanan di sini ya, mau memasukkan persembahan boleh? Ikhlas, tulus, coba masukkan. Nah, kalian tahu enggak? Allah kita tuh tidak pernah berhutang ya. Kalau kalian memang memberi hati dengan mempersembahkan dengan tulus, dengan ikhlas dan mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan kita tuh tidak pernah berhutang. Oleh sebab itu Tuhan akan kembalikan berlipat kali ganda. Dan coba Hanan ambil lagi. Jadi berapa? Tunjukkan ke teman-teman yang ada di rumah. Oke ya. Kita permainan sulapnya sampai di sini dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ada yang luar biasa yang bisa membuat mukjizatnya yang nyata. Kalau sulap itu kan hanya tipuan, hanya trik kelihayan tangan, tetapi kita mau belajar bersama-sama siapa yang bisa membuat mukjizat yang dasar luar biasa. Nantikan yang satu ini. Silahkan kalian kembali ke tempat masing-masing. Hai guys, kembali lagi bersama aku. Kali ini kita akan membuat boneka magician. Let's go! Hai guys, kembali lagi bersama aku. Sekarang kita akan membuat bagian dari magiciannya. Pertama, kita pakai kertas lipat besar dan kecil. Kedua, kertas karton. Ketiga, tusuk gigi. Keempat, hiasan bintang. Kelima, lem kertas. Keenam,
spidol, ke-7 lem uhu, ke-8 solasi bolak-balik, dan ke-9 gunting. Nah guys, sekarang kita akan menempel kartonnya terlebih dahulu ya. Pertama, kita melipat karton dan membentuknya menjadi tabung. Langkah kedua, kita akan membuat bagian baju dan topinya. Pertama, kita lipat kertas lipat yang besar. Terus, kita potong sesuai kartonnya. Kita tempel dulu ya bagian baju dan topinya. Kita pakai lem untuk menempelkan semuanya. Langkah selanjutnya, kita akan membuat wajahnya. Kasih mata, hidung, dan yang terakhir mulut. Langkah selanjutnya, kita akan menempelkan bagian topi ya. Kita tempel dan sesuaikan dengan bagian kepalanya ya. Kita sesuaikan dan kita gunting bagian belakang. Kalau sudah, kita akan membuat bagian rambut, jenggot, dan bagian kumis. Kita lipat menjadi 3 kertas lipat yang kecil. Kita akan mengguntingnya. Dan menjadi seperti itu. Kita tempelkan bagian kumisnya dulu ya. Tempelkan di bawah hidung. Kalau sudah, akan menjadi seperti ini ya. Kita lekuk-lekuk dulu supaya menjadi seperti jenggot. Kalau sudah, kita akan memasang bagian rambutnya. Kita akan sesuaikan dengan bagian atas dari matanya ya. Pelan-pelan ya. Kita potong bagian yang menutupi bagian mata. Kalau sudah, kita sekarang akan memasang bagian kumis. Dan sekarang kita akan pasang ya. Kalau sudah, kita akan kasih mulut di bagian bawah, di bawah kumisnya. Dan sekarang kita akan membuat bagian tongkatnya ya. Pertama, ambil tusuk gigi dan buka. Kedua, tempelkan 2 hiasan bintang ke bagian depan dan belakang. Pakainya lem uhu ya. Kalau sudah, kita akan tempelkan di bagian sampingnya ya. Nah, kalau sudah, kita akan tempelkan hiasan bintangnya di bagian badan-badannya ya, di topi dan di bagian bajunya. Jangan banyak-banyak ya. Dan hasilnya akan seperti ini. Bim salah bim. Nah, hasilnya seperti itu ya.
Terima kasih, sudah. Nah, gimana Firmannya? Seru banget kan pasti? Musa bisa membelah jadi 2 loh. Ya kan Kak Febel? Iya, bener banget. Hebat ya Musa, bisa membelah laut menjadi 2. Tunggu. Pasti adik-adik di rumah udah pada penasaran nih sama aktivitas kita hari ini. Jelasin dong Kak. Nah, aktivitas kita hari ini, kita akan membuat boneka pesulap seperti yang dicontohkan tadi. Kalau udah selesai, jangan lupa difoto, lalu diupload, dan tag Instagram kita di @ibadahana_betanisolo. Dan yang paling menarik lagi, hadiahnya bakal diundi setiap bulannya loh. Siapa tahu kalian beruntung dan kalian pemenangnya. Oh ya, jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel kita di Ibadah Anak Betani Solo, dan jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian semua. Oke? See you and God bless you. Bye.